Bab 22. Biarin saja dia mau marah atau mau bagaimanapun juga, sebab aku sudah malas meladeninya. Terserah ibu mau menganggap aku pembangkang ataupun apa, aku hanya meminta kepada ibu dan anak ibu supaya kalian jangan mengganggu aku lagi, karena aku sudah bukan siapa-siapa kalian lagi. Lebih baik sekarang ibu putusin menantu ibu yang baru atau menantu ibu yang lainnya. Permisi, aku mau pulang duluan, pamitku. Tunggu Salma, aku menyuruhmu berhenti bukan karena aku ingin mengurusi kehidupanmu. Makanya kamu jangan GR dulu jadi orang. Aku hanya mau minta sama kamu, segera kembalikan sertifikat rumah anakku. Itu saja kok, ungkapnya. Ternyata Bu Sari menyuruhku berhenti sebab dia meminta sertifikat rumah yang aku bawa. Maaf Bu, maaf ya Bu, Ibu ataupun Mas Arya tidak bisa meminta sertifikat rumah kepadaku begitu saja. Sebab di sana ada hak aku juga. Lebih baik aku akan ajukan ke pengadilan. Kalau memang ibu ataupun Mas Arya masih mau masuk terhadap hak aku. Biar pengadilan saja yang akan memutuskan semuanya. Sudah cukup aku bersabar sampai kehilangan perusahaan peninggalan keluargaku serta harta bendaku yang lain. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku juga tidak akan terus-menerus berdiam diri, sanggahku. Kamu ini Salma, kamu sekarang sudah berani melawan sama aku. Sudah punya apa kamu untuk melawan kami? Bu Sari menghinaku. Kenapa harus menunggu jadi orang punya kalau ingin membela kebenaran, Bu? Aku bertanya kepada Bu Sari tentang alasannya. Aku tidak akan lagi diam jika diinjak. Aku tidak akan lagi mau jika direndahkan. Karena aku bukan Salma yang dulu yang masih menjadi menantunya. Salma yang sekarang adalah Salma yang telah menjadi mantan menantu Bu Sari. Kamu memang perempuan ngeyel ya, Salma. Pantas saja kalau anakku meninggalkanmu, ujar Bu Sari. Halo Bu Sari, Ibu jangan pernah bilang kalau Mas Arya meninggalkanku karena aku yang salah. Justru aku yang meninggalkan dia karena aku sudah merasa tidak sanggup dengan semua perilaku yang tidak manusiawi dari anak ibu. Aku membantah ucapan Bu Sari. Bu Sari bertambah marah. Bu Sari bertambah merah wajahnya saat kinerjanya seperti itu. Saat kami sedang berdebat, Ibu Farida menanyakan kenapa kami sampai bertikai. Bahkan di depan warungnya. Bu Farida adalah pemilik warung yang barusan aku belanja darinya. Ibu-ibu maaf, sebenarnya masa apa yang sedang kalian ributkan? Kenapa bertengkar di depan warung saya? Tanya Bu Farida kepadaku dan juga Bu Sari. Iya Bu, maafkan aku ya Bu. Saya tidak berniat bikin ribut Bu, hanya Bu Sari yang datang-datang ngajak ribut sama aku. Aku meminta maaf kepada Bu Farida dan menjelaskan kepadanya siapa sebenarnya yang duluan bikin rusuh. Iya, saya maafkan, tapi sebaiknya kalian selesaikan urusan kalian itu di rumah kalian sendiri, jangan di depan warungku, serta sarana umum lainnya. Bu Farida memberi saran kepada kami untuk menyelesaikan masalahnya di rumah. Setelah pamit kepada Bu Farida, aku pun segera pergi meninggalkan Bu Farida dan juga Bu Sari. Aku tidak menengok lagi ke belakang serta terus melangkahkan kaki menuju rumah tempat tinggalku sekarang. Hingga saat aku sampai pintu gerbang, ada sebuah tangan yang menarikku paksa dari belakang. Au, sakit, teriakku. Sini kamu perempuan pengganggu, dasar pelakor, ucap perempuan itu dan ternyata adalah Mbak Risma, tunangannya Mas Aryan. Ada apa sih Mbak? Kok Mbak bilang pelakor sama aku? Hati-hati Mbak, dijaga mulutnya kalau bicara. Aku tidak terima dikatakan pelakor oleh tunangannya Mas Rian. Aku tidak akan pernah mau kalau ada orang yang mengatakan jelek tentangku. Apalagi dikatakan aku sebagai seorang pelakor, sebab aku tidak merasa melakukannya. Kamu gak usah mengelak lagi, sebab aku sudah tahu dan mengawasi gerak-gerik kamu setiap hari. Saya tahu kalau Mas Rian setiap hari menemui kamu di sini, iya kan? Aku tahu kalau kamu ini ingin menguasai Mas Rian dan juga harta bendanya dengan berkedok wajah mirip dengan Mbak Aisyah. Dasar penipu. Kamu lebih baik ngaku sama aku sekarang. Benar kan kalau motif kamu mendekati Mas Rian hanya mau mengambil hartanya doang? Mbak Risma bertanya kepadaku tentang tujuanku mendekati tunangannya itu.
Mbak, sudah saya peringatkan kalau ngomong itu dijaga, karena semua yang Anda katakan itu tidak benar sama sekali. Sebab aku tidak pernah punya niatan ingin menguasai harta benda Mas Rian, seperti yang Mbak katakan. Asal Anda tahu kalau aku sama Mas Rian itu adalah teman dari semenjak kami duduk di bangku sekolah, aku menjelaskan hubunganku dengan Mas Andre kepada Mbak Risma. Sudah nggak perlu ngeles lagi kamu, Mbak, sebab aku sudah tahu semuanya, ujarnya tetap dengan pendiriannya. Mbak Risma tidak mau mendengarkan penjelasan dariku. Aku pun kesal sekali dengan sikap Mbak Risma yang terus memojokkanku ini, walaupun memang benar kalau aku dan Mas Rian sering bertemu. Tetapi itu untuk urusan lain, bukan urusan perasaan. Karena Mas Rian tidak pernah mengatakan perasaannya kepadaku. Ya sudah, terserah saja jika memang Mbak tidak percaya dengan ucapanku. Permisi, saya masih banyak keperluan yang lebih penting ketimbang meladeni Mbak. Aku pun akhirnya memasa bodohkan. Memang Mbak Risma berpikiran negatif terhadapku. Si Salma ini memang bukan perempuan baik-baik, Non. Dia minggat dari rumah saya dan meninggalkan suaminya hanya untuk bersama selingkuhannya. Ternyata yang menjadi selingkuhannya dia ini adalah pacar Non. Keterlaluan sekali memang dia ini, sahut Bu Sari memprovokasi Mbak Risma. Ternyata Bu Sari belum pulang ke rumah menantunya. Dia masih berada di sekitar aku, bahkan sekarang dia malah menghasut dan ikut campur urusanku dengan Risma. Memang benar-benar keterlaluan mantan mertuaku itu. Jadi dia menantu ibu? Tanya Risma. Lebih tepatnya mantan menantu, sebab anak saya telah menceraikannya karena tidak tahan dengan kelakuan istrinya ini. Dia ini tukang selingkuh, makanya anak saya menceraikan dia. Bu Sari berkata malah semakin keterlaluan. Pantas kalau begitu, sebab perempuan model begini memang tidak pantas dipertahankan. Risma menimpali ucapan Bu Sari. Pada saat Bu Sari dan Risma memojokkanku, ada sebuah mobil berhenti tidak jauh dari kami. Mobil itu adalah miliknya Mas Rian yang mungkin akan menemuiku. Ada apa ini? Kenapa kamu berada di sini, Risma? Apa yang sedang kalian lakukan terhadap Salma? Mas Rian bertanya kepada Mbak Risma dan juga Bu Sari. Mas Rian, kok kamu ada di sini? Kenapa nggak pergi ke rumah sakit? Mbak Risma bertanya kepada Mas Rian alasan kenapa ada di depan rumahku. Memangnya kenapa, Risma? Kalau aku ada di sini, kamu nggak suka? Tanya Mas Rian. Ia bertanya balik kepada Risma. Mas Rian mengembalikan pertanyaan kepada Risma, serta dia ingin tahu alasannya kenapa Mbak Risma begitu. Iya Mas, aku nggak suka kalau kamu deket-deket sama janda gatel ini. Aku nggak suka kalau Mas lebih perhatian kepada dia. Aku cemburu Mas, kalau melihat kalian begitu akrab. Pokoknya aku minta Mas Rian nggak boleh lagi menghubungi perempuan ini. Risma meminta Mas Rian untuk menjauhiku. Mas, lebih baik Mas dengarkan apa yang dikatakan calon istri Mas. Mas jangan lagi temuin aku, mendingan Mas fokus sama Mbak Risma ini daripada aku dikatai pelakor olehnya. Aku dikatakan perempuan yang hanya memanfaatkan wajah yang mirip dengan almarhumah istrimu untuk menguras hartamu. Aku nggak mau Mas, aku mengungkapkan semua yang diucapkan Mbak Risma kepada Mas Rian, biar dia tahu bagaimana kelakuan calon istrinya tersebut terhadapku. Apa Salma, kamu dikatakan pelakor sama dia? Tanya Mas Rian sambil menunjuk muka Mbak Risma dengan jari telunjuknya.